kayak gitu Bu. Oke. Ini kalian kok udah tahu, udah pernah diajari apa? Di sebelum-sebelumnya pernah semester 1, semester 2? Semester 2, Semester 2 mata kuliah apa? gambar teknik. Oke, gambar teknik. Oke, gambar teknik memang singgung sedikit-sedikit ya. Kan kalian ini ya, desain ya, rumah 2 lantai ya kalau nggak salah ya. Ya, benar, tepat sekali. Mungkin semuanya akhirnya tahu deh. Apa yang tadi disampaikan Laira, benar ya, beban hidup itu sama beban mati itu ya itu terkait dengan misalnya tadi rumah. Kalau beban hidup itu ya kayak kita nih, kayak misalnya nih gedung, kayak kan saya lagi di gedung F nih. Beban hidup tuh ya saya di lantai 3 gitu. Ya saya sedang berjalan di lantai 3 di ruangan prodi gitu. Kalau beban mati ya berarti lemari buku, meja, kursi dan lain sebagainya gitu. Oke, paham ya, itu harus banget dipahami karena nanti pada saat kalian kompre pun ada lagi gitu. Cuaca, pengaruh dari luar seperti cuaca juga berpengaruh. Dapat mempengaruhi dari keawetan si beton tadi gitu. Misalnya cuaca hujan, panas ataupun apa, itu juga dapat berpengaruh. Kemudian lingkungan itu berarti berkaitan dengan laut, pasir dan lain-lain. Laut itu kayak misalnya nih suatu kayak dermaga itu kan dia berada di lingkungan laut ya, air laut. Nah, itu juga dalam pembuatan betonnya juga harus memperhatikan di mana beton itu ataupun infrastruktur itu dibangun. Apakah di daerah laut ataupun daerah mana yang sekiranya itu dapat merusak si beton. Kayak misalnya kalian diminta untuk membangun dermaga ataupun bangunan apa yang di sekitar laut. Itu harus menggunakan tipe semen yang berbeda. Khusus tipe semen yang memang untuk lingkungan laut. Yang mana laut itu mengandung apa? Ada yang tahu? Air laut mengandung apa? Garam, Bu. Garam. Kayak benar. Garam itu dapat menyebabkan apa untuk beton ataupun untuk bahan-bahan lain? Kira-kira apa? Kalau untuk besi bisa buat berkarat gitu ya, Bu, korosi. Ya, betul, karat korosi. Kalau misalnya baja gitu ya, itu bisa menyebabkan korosinya cepat. Karena garamnya tadi, kandungan dari si air lautnya tadi, garam itu dapat menyebabkan korosinya lebih cepat. Sama halnya juga dengan beton. Beton itu kan di dalamnya ada tulangan ya. Nah, kalau misalnya terus-terusan, misalnya beton nih, berada di dalam laut, air laut. Kalau terus-terusan kan dia pasti akan masuk ke dalam celah-celah si beton itu, dan kemudian akan merusak si tulangan yang ada di dalamnya, tulangan yang ada di dalam beton itu. Otomatis akhirnya korosi. Korosi akhirnya menyebabkan ke beton-beton yang lainnya pun juga jadi tidak awet, ataupun jadi daya tahan tubuhnya, daya tahan si itunya kurang. Gitu. Oke, itu terkait dengan durabilitas. Bisa dipahami? Terlalu cepat atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi durabilitas. Nah, sekarang kita berkaitan dengan perannya bahan ataupun material pada bangunan ataupun pada infrastruktur. Bahan ataupun material ini memiliki 2 peran. Pertama, sebagai penentu dari kekuatan kinerja struktur. Yang kedua, sebagai penentu dari keawetan terhadap lingkungan. Nah, ini merupakan peran dari bahan material, apapun bahan materialnya ya. Itu memiliki 2 peran itu, sebagai penentu kekuatan dan sebagai penentu keawetan. Jadi ketika dia menggunakan tadi material-material yang sudah sesuai standar, otomatis dia kan sebelum kita, kayak misalnya nih, sebelum kita membuat rumah lah ya, contoh sederhananya yang bisa kalian bayang-bayang gitu. Sebelum kita membuat rumah, kan kita pasti akan melakukan uji propertiesnya dulu, kerikilnya, pasir, dan sebagainya yang seperti saya sebutkan. Setelah itu baru kita membuat JMF-nya, job mix formulanya, berapa sih komposisi. Misalnya mau membuat beton 25 MPa gitu kan, mutu rencananya itu. Nah, ya udah kerikilnya berapa kilo dan sebagainya gitu-gitu.
Setelah itu sudah jadi, kemudian dicetak dalam cetakan benda uji yang silinder, ukuran 15-30, diameter 15, tingginya 30 cm. Setelah itu sampai 28 hari ya. Biasanya beton itu kan ada 7 hari, 14 hari, 21 hari, sampai 28 hari. Gitu. Setelah sudah 28 hari, kemudian kita uji. Nah, itu kan berarti berkaitan dengan kekuatannya. Jadi bahan ataupun material yang tadi yang sudah kita lakukan uji di awal itu mempengaruhi kekuatannya. Kekuatannya apakah memenuhi mutu yang tadi saya minta 25 MPa, apakah terpenuhi mutu tersebut. FC aksennya apakah terpenuhi 25 MPa, atau berarti berkaitan dengan kekuatan. Terus dengan kawetan ya berarti kalau kita menggunakan bahan yang baik, yang sesuai dengan standar, otomatis akan awet si beton tersebut. Awet di dalam lingkungan dalam konstruksi tersebut gitu. Jadi itulah peranan dari si bahan ataupun material tadi di dalam sebuah konstruksi ataupun infrastruktur gitu. Ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan siapa ya, yang Anggra ini atau siapa gitu ya, yang tentang perperasan lapis keras gitu. Nah kalau ini tentang ini kira-kira perampang apa ini? Ini gambar apa nih? Gambar apa? Jalan. Oke, jalan. Ini yang ini kursor saya terlihat kan ya, gerak-gerak terlihat kan. Ini untuk yang apa nih? Ini jalan, kan ini ada 2 nih, 1 sama 2. Ini jalan yang apa? Menggunakan perkerasan apa? Aspal. Atau namanya flexible pavement ataupun perkerasan lunak. Dia bahannya dari aspal. Nah, kalau yang ini apa? Dari beton, Bu. Dari beton. Atau rigid pavement ataupun perkerasan kaku. Jadi ini rigid pavement, perkerasan kaku. Kalau ini flexible pavement, perkerasan lunak. Kalau ini dari aspal dan ini dari beton. Tapi ada juga yang asbeton, aspal dan beton dicampur. Itu juga ada untuk tertentu, jalan-jalan tertentu. Nah, ini merupakan jenis bahan atau material pada bangunan ataupun pada infrastruktur. Mungkin beberapa sudah tahu sedikit-sedikit lah ya dari Gamtek mungkin ya, dari semester lalu. Jadi beton itu macam-macamnya ada banyak. Ada beton bertulang, ada beton pracetak, ada beton prategang. Nah, ini ini biasanya berkaitan dengan kekuatannya dan juga berkaitan dengan metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaan pembuatannya ataupun metode pelaksanaan pemasangan di lokasi proyek tersebut. Gitu. Kemudian ada baja. Baja itu ada profil, ada tulangan, ada kabel. Nanti kalian bisa lebih mempelajari detail lagi tentang baja itu pada mata kuliah struktur baja, yaitu semester 6. Itu sudah fokus ke baja, berkaitan dengan baja-baja jenis I, C, dan sebagainya. Gitu. Terus, apakah baja itu penyambungannya menggunakan las atau menggunakan baut dan sebagainya, itu tuh pun ada penjelasannya di situ di struktur baja. Kalau mau lebih lanjut lagi ada di struktur baja lanjut, itu mata kuliah pilihan. Nah, ini untuk baja. Terus kemudian kayu itu ada beberapa kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Dan itu pun juga di sini nggak ada mata kuliah struktur kayu ya. Kalau zaman saya S1 itu dulu ada mata kuliah struktur kayu. Jadi misalnya kayu kelas 1 itu apa saja? Jati, apa. Kan kayu kan macam-macam ya, ada kayu jati, kayu mahoni, kayu nangka, kayu lain-lain, dan sebagainya. Itu tuh semakin kelasnya bagus, kayak kelas 1, itu berarti terkait dengan keawetannya bagus. Gitu. Itu tentang kayu. Terus kemudian pavement, perkerasan, itu tadi sudah saya sampaikan ada flexible pavement ataupun perkerasan lunak, dan rigid pavement ataupun perkerasan kaku. Fleksibel berarti aspal, kalau rigid itu berarti beton ya. Nah, ini terkait dengan ini merupakan penampang
di perkerasan itu tuh ada berapa lapisan sih gitu kan. Nah ini bisa kalian lihat kalau misalnya dia flexible pavement itu lapisan paling bawah ya di sini dia terkait dengan natural formation, kemudian lapisan berikutnya adalah layer of sand, pasir, gravel, or crushed stone. Ini di sini sama seperti dengan yang kaku juga, dengan yang beton juga. Kemudian sedangkan kalau yang flexible pavement, lapisan berikutnya adalah layer of aspalnya. Kalau yang di sini dia layer konkrit. Tapi di konkrit ini, di beton ini dia ada steel root-nya, ada tulangan, ada tulangannya untuk menyambungkan satu sama lain itu. Kalau misalnya harus memilih nih, lebih baik itu harus pakai rigid pavement ataupun flexible pavement suatu jalan. Itu kira-kira pemilihannya ataupun penentuannya harus berdasarkan apa? Coba kira-kira ada yang kebayang nggak? Tanah. Tanah. Tanah kenapa, Narinda? Tiba-tiba langsung kepikiran tanah. Iya Bu, soalnya kayak takutnya kayak ambles apa gimana gitu Bu. Kenapa? Kalau tanahnya bermasalah ataupun kurang stabil, itu bagusnya pakai apa? Tas. Tadi, Tas, Bu. tas. Tadi yang izin siapa? Tadi kayaknya ada mau menjawab. Izin, Bu. Saya, Bu. Silakan. Menurut saya beban transportasi sih Bu mempengaruhi penggunaan jalan. Beban yang melewati dari perkerasan tersebut, dari jalan tersebut seperti apa? Berapa tonkah gitu ya? Sebenarnya kalau permasalahan perkerasan itu cukup kompleks ya. Pertama benar tadi dari si Narinda, tanahnya tanah seperti apa di kondisi tersebut, stabil atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak stabil ataupun memang tanahnya tanah jelek, itu kan perlu kita lakukan perbaikan tanah dulu gitu. Perbaikannya dengan apa? Ya tergantung di sana tanah jeleknya tanah yang seperti apa dulu gitu. Tuh, jadi kita harus memperbaiki dari struktur bawahnya dulu, dari tanahnya itu sendiri dulu. Setelah tanahnya sudah diperbaiki, sudah oke, sudah stabil, baru kita menentukan lapisannya yang cocok apa, apakah perlu fleksibel ataupun rigid pavement. Memang kalau dari segi biaya, rigid itu lebih mahal di awal lah ya. Tapi pemeliharaannya nanti maintenance-nya dia lebih kecil biayanya. Karena ya nggak sekompleks yang aspal, fleksibel. Kalau fleksibel di awal dia lebih murah. Tapi maintenance-nya, pemeliharaannya itu lebih besar biayanya. Contohnya, kalau dia menggunakan aspal yang kurang baik ataupun suhu aspalnya itu waktu penghamparan aspal itu tidak diperhatikan ataupun dia melakukan penghamparan pada saat hujan gitu. Itu otomatis nggak akan nempel lah bisa dibilang gitu. Ataupun ya kayak contohnya di Riyakudu aja itu di depan kampus kita di daerah jalan di situ tuh kan berkali-kali di aspal ulang ataupun dikeruk di aspal dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan permasalahan di perkerasannya, tapi permasalahan di bawahnya dulu belum diperbaiki, yaitu di tanahnya. Karena kan di situ dia ada embung kan di atasnya itu kan. Apalagi dulu dengar-dengar sih katanya dulu di sini apa sih pohon karet apa lah ya. Apa sih saya kurang paham juga sih. Karena dulu di sini tuh daerah-daerah yang cukup kurang stabil juga gitu tanahnya, jenis tanahnya gitu. Jadi harusnya diperbaikinya dari bawahnya dulu gitu. Karena kalau dari bawahnya nggak ya istilahnya kalau kita kan memperbaiki dari dasarnya dulu nih. Kalau dasarnya sudah oke, baru kita di atasnya diperbaiki. Kalau dasarnya aja belum oke, masih tidak stabil ya, masih goyah gitu, tapi udah langsung di atasnya di iniin, misalnya fleksibel ataupun apa gitu ya, tapi bawahnya belum beres ya, lambat laun dengan masa, apalagi dengan cuaca dan sebagainya, dengan setiap infrastruktur apapun kan pasti perlu maintenance ya, perlu pemeliharaan ya. Nah itu ya kalau tidak diiniin dari bawah ya otomatis akan berkali-kali rusak, tambal, rusak dan sebagainya terus gitu kan. Nah itu cukup kompleks kalau misalnya kita berbicara dengan
perkerasan. Itu nyambungnya ke ilmu tanah dan juga ilmu transport terkait dengan perkerasan itu sendiri. Jadi gabungan dari beberapa keilmuan. Oke, itu singkat saja lah ininya. Saya spill dikit-dikit kalau mau dalamnya ya tadi itu bisa terkait dengan geoteknya, mata kuliah tanah, sama transport itu terkait dengan perkerasan. Oke, beton. Ini kita berbicara terlebih dahulu tentang beton. Nah, beton ini pasti setiap bahan atau material punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita berbicara tentang kelebihan beton, di sini harga relatif murah dibandingkan dengan baja. Karena memang baja itu relatif mahal ya harganya jika dibandingkan dengan beton. Jadi kelebihan beton adalah harganya relatif murah jika dibandingkan dengan baja. Kemudian biaya perawatannya murah. Biaya perawatan berarti kan berkaitan dengan maintenance-nya itu murah. Misalnya nih, misalnya contohnya terkait dengan beton itu dia lebih ke tahan terhadap kondisi ataupun kebakaran. Kemudian dia ini dibandingkannya dengan baja ya. Terus dia juga lebih baik tahan korosinya dibandingkan dengan baja. Karena misalnya nih suatu gedung konstruksinya itu dari beton keseluruhan, terus kemudian terjadi kebakaran, itu tergantung ya, tapi ya nanti itu masih bisa konstruksi tersebut ataupun bangunan tersebut masih bisa istilahnya kalau misalnya kebakaran itu dia membutuhkan waktu yang lama gitu. Maksudnya kalau baja itu kan dia ada kebakaran ya udah langsung cepat ludesnya gitu. Tapi kalau dia konstruksi beton itu prosesnya lama. Proses terhadap bahaya kebakaran itu lama. Enggak ini baja gitu. Apalagi kayu ya, kayu kalau misalnya rumah dari kayu terus kemudian kebakaran ya udah habis gitu, cepat gitu. Nah, tapi kalau beton enggak gitu. Dan terkadang kalau misalnya suatu bangunan itu pernah kebakaran, itu perlu kita cek dulu. Ada namanya dulu terkait dengan forensik. Kita cek dulu apakah bangunan yang tadi kebakaran itu apakah masih bisa digunakan atau tidak, itu kita bisa cek dulu. Cek namanya teknik forensik. Itu kita ngecek terkait misalnya ya kolom gitu ya. Kolomnya apakah masih bisa layak fungsi ataupun masih bisa digunakan, masih memiliki kekuatan ataupun masih bisa menjadi penyangga dan sebagainya, itu masih bisa kita cek dulu, kita lakukan forensiknya. Walaupun dia kondisinya kebakaran ya beton itu masih bisa. Kalau misalnya nanti hasilnya ternyata ini ternyata masih layak nih struktur ini ataupun ini masih bisa tapi harus ditambah dengan ini, itu juga bisa. Jadi dia selain biaya perawatan murah, dia juga tahan kebakaran dan juga tahan korosi. Terus kemudian pengerjaannya nih, kalau kita berkaitan dengan metode pelaksanaan si beton ini, pengerjaannya lebih mudah. Dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan strukturnya, menyesuaikan dengan backcasting-nya. Backcasting tahu? Ada yang tahu backcasting nggak? Backcasting tahu nggak? Atau pernah mendengar? Cetakannya ya, Bu? Pencetak Siapa? itu masih, Bu? Iya. Siapa tadi yang jawab? Cetakan siapa? Armapisda. Armafisda. Iya, cetakan lah. Kayak misalnya kita mau ngecor kolom, ngecor plat, lantai, itu kan pasti kita ada papan ya. Biasanya sering kalian lihatnya papan dengan papan kayu dan triplek gitu biasanya. Itu backcasting namanya. Jadi mudah gitu beton ini. Terus kemudian tahan terhadap gaya tekan. Nah, ini terkait dengan kelebihan si beton. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kelemahan ataupun kekurangan dari beton, yang pertama adalah beton ini lemah terhadap tarik, getas atau tidak ductile. Ini kelemahan dari beton. Kemudian yang kedua, workability-nya butuh penelitian dan pengawasan. Nah, karena apa tadi namanya
workability ataupun pada saat metode pelaksanaan, pada saat pengecoran misalnya gitu ya, itu kita harus teliti dan juga harus sering-sering mengawasi, terutama pada masa pengecoran beton tadi. Karena apa? Karena rentan akan human error ataupun rentan akan kesalahan yang dilakukan oleh si manusia. Itulah terkait dengan pelemahan beton. Terus kemudian yang ketiga adalah sangat bergantung dari bahan penyusunnya. Seperti yang saya tadi sebutkan, bahan penyusun beton itu kan ada semen, pasir itu agregat halus, terus ada agregat kasar, itu tuh kerikil. Terus kemudian ada air, dan ada bahan tambah. Bahan tambah ini biasanya berkaitan dengan bahan kimia ya. Misalnya ingin beton dengan mutu tinggi, berarti kita tambahin aja bahan kimia, bahan tambah yang memang dia bentuknya liquid gitu ya, yang memang bisa dicampurkan ke dalam campuran tadi, semen, pasir dan sebagainya. Terus ditambahkan liquid tadi, cairan tadi, ya udah nanti otomatis itu akan kuat tekannya bisa mencapai 40 MPa misalnya. Kalau memang kita targetnya mau betul mutu tinggi dan lain-lain sebagainya. Itu berkaitan dengan pelemahan beton. Jadi beton itu sangat bergantung dari bahan penyusunnya itu. Kalau bahan penyusunnya bagus, otomatis hasilnya bagus. Tapi kalau bahan penyusunnya jelek, otomatis hasilnya juga jelek ataupun dengan durabilitasnya dan keawetannya juga kurang bagus. Gitu. Oke, dari sini beton, kelebihan dan kelemahan ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas kira-kira? Jelas, Bu. Jelas. Yang lainnya selain Jaya Sinaga? Jelas juga? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya lanjut ke baja ya. Sama seperti halnya tadi beton, baja juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya sebenarnya semua hal itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahan ya. Kayak kita pun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Tidak selamanya hanya memiliki kelebihan gitu. Pasti ada lah kelemahannya. Oke, kalau baja ini dia tahan terhadap gaya tarik. Kalau yang tadi beton itu kan dia tahan terhadap gaya tekan ya. Kalau yang baja dia tahan terhadap gaya tarik. Kemudian mutunya lebih terkontrol. Karena apa? Karena baja itu kan fabrikasi ya. Dia bentukan dari si pabrik. Ada pabrik yang memang pembuatan baja gitu. Baja itu memang fabrikasi, jadi mutunya lebih terkontrol. Kita misalnya mau misalnya request gitu ya, request mutunya sekian gitu. Ya udah karena ini bentukan pabrik, ya bisa lebih terkontrol. Tapi ada juga beton yang precast. Beton precast itu beton yang memang fabrikasi gitu. Kayak misalnya girder ataupun dan sebagainya itu kan sekarang ada tuh Wika produknya ininya Wika, pabriknya Wika ataupun apa itu. Ada precast juga gitu. Dia lebih bisa request lah mutunya sekian gitu. Nah, ini baja. Terus kemudian pengerjaan lebih cepat. Iya, pengerjaan lebih cepat benar karena ya baja itu ya udah tinggal dari mutu yang tadi kita sudah pesan ke pabrik, kemudian ya udah dipasang pada saat metode pelaksanaannya dan dia lebih cepat gitu. Tinggal ya namanya aja pabrikannya, berarti kan tinggal bongkar pasang aja gitu, disesuaikan gitu. Jadi lebih cepat. Berkaitan dengan waktunya, berarti hemat waktu. Kemudian kelemahannya si baja ini dia lemah terhadap api dan korosi, itu jelas. Kalau misalnya suatu konstruksi ininya dari baja, kemudian ada kebakaran, nah itu cepat sekali. Kemudian korosi juga dia mudah untuk terkena korosi, terutama jika dia memang tidak dilindungi dengan beton ataupun tidak di-coating dulu baja tersebut. Kan ada namanya coating. Coating itu lapisan untuk lapisan yang ya semacam kayak cat lah ya. Itu bajanya dicat dulu, dilapis dulu ataupun digalvanize dulu gitu kan. Itu untuk menghindari ataupun meminimalisir dari si kena korosi tadi ataupun karatan gitu. Jadi itu kelemahan dari si baja.
mudah korosi, apalagi air, kena hujan, kali air yang garap, itu otomatis cepat sekali kena korosi. Terus kemudian lemah terhadap gaya tekan, karena dia hanya tahannya terhadap gaya tarik saja. Terus kemudian yang ketiga, dimensi dan bentuknya terbatas, tergantung pabrik dan persediaannya. Seperti tadi kan ada baja profil, kemudian ada baja kabel, dan lain sebagainya. Jadi ya hanya itu saja tipenya, gitu, ataupun dimensinya, gitu. Sesuai dengan pabrik itu, gitu. Nggak bisa kita request di luar itu. Jadi terbatas, gitu. Kita harus mengikuti desain kita, harus mengikuti dari dimensi-dimensi si baja tadi itu, dari si baja yang di pabrik tadi. Oke, terus kemudian kita ke kayu. Kayu ini masuk dari bahan ataupun material dari bangunan ataupun infrastruktur ya. Kayu ini kelebihannya, tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat gitu ya, bangunan ataupun infrastruktur ini, kayu kayaknya sepertinya udah agak-agak jarang ya. Ataupun ya hanya kalau misalnya rumah yang asli dari kayu, benar-benar yang pure kayu ya, itu mungkin kalau di kota-kota besar biasanya itu sebagai kayak ikonik aja gitu, atau mungkin kalau di daerah mana yang sekiranya daerah Sumatera ada deh kayaknya yang dari kayu ya, rumah panggung gitu kayaknya masih menggunakan kayu-kayu gitu ya. Masih beberapa daerah masih rumah itu kayak kayu. Nah, kayu ini kelebihannya yaitu pengerjaannya mudah, kemudian berat jenisnya paling ringan. Jadi di antara beton, baja, sama kayu ini memiliki berat jenis paling ringan di antara itu kelebihannya. Kemudian kalau kelemahannya, namanya aja kayu ya, walaupun dia di kelas 1, walaupun dia kayu jati, tapi lambat laun itu pasti rayap ya. Kalian tahu rayap kan ya? Kadang-kadang dia akan kemakan oleh rayap. Jadi di tengahnya itu ternyata udah habis oleh rayap, tapi di luarnya kayak masih agak utuh gitu secara fisiknya gitu. Nah, dia paling lemah terhadap serangga ataupun rayap tadi untuk kayu. Nah, kemudian dia dimensinya terbatas tergantung dari diameter kayu. Kayak misalnya nih, kayu jati itu, pohon jati itu. Kalau pohon jati itu diameternya berapa? Misalnya berapa sih? 30 cm gitu. Ya udah, 30 cm itu aja gitu. Jadi dimensi itu tergantung dari diameter si kayu tersebut gitu. Karena dia nggak bisa fleksibel gitu ya, tergantung dari si diameternya kayu tadi itu. Nggak bisa diapa-apakan terlalu banyak gitu. Kemudian dia mudah terbakar, itu jelas sekali. Kalau bangunan dari kayu ada api sedikit ya udah langsung merembetnya cepet gitu, merembet ke sebelah-sebelahnya. Kalau kebakar ya udah langsung ludes semuanya. Terus kemudian lemah juga terhadap cuaca. Cuacanya bisa berkaitan hujan, lembab dan sebagainya. Ada beberapa malah kayu jati dengan masalah. Misalnya kalian ya, ada nggak yang rumahnya itu pintunya itu pintu kayu jati gitu. Kalau misalnya dia musim hujan dan musim kemarau pasti ada perbedaannya. Tahu nggak kira-kira yang mungkin rumahnya pakai pintu-pintu kayu jati? Gitu. Ada perbedaannya. Kalau musim hujan sama musim kemarau, musim kering lah ya. Kira-kira apa yang terjadi di pintu itu, pintu rumah kalian? Ada yang memperhatikan sampai segitunya nggak? Ada nggak kira-kira? Atau kebayang nggak? Kira-kira apa yang membedakan kayu dari cuaca tadi? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kayak lebih lembab gitu nggak sih, Bu? Lebih lembab, terus? Kayak basah gitu. Lebih lembab, basah, terus? Kayak apa ya, gimana ya? Agak lebih susah ditutup ya, Bu? Gimana? Dia agak lebih susah ditutup Nah, kalau musim hujan. kalau Adelia gimana? Kalau musim hujan nggak bisa ditutup? Agak susah ditutup. Susah ditutup. Kalau musim kering, musim kemarau gitu, mudah. Ya, tergantung ukurannya mungkin ya. Kalau gitu berarti salah tukangnya kali, salah tukang kayunya nggak presisi mungkin. Kayak mengembang gitu ya, Bu? Ya, penyusutan.
nggak biasa. Ya mungkin kalian kebayang sih. Tadi Bilvi mau ngomong apa, Bilvi? Iya, kalau musim hujan itu memuai gitu ya, Bu. Kalau musim kemarau menyusut gitu. Oke, bener sih dari tadi Adelia, Narinda, sama Bilvi. Jadi kalau kayu itu terkadang kalau lembab ataupun lagi musim hujan itu kayak ini nggak sih, kayak misalnya ada bintik, bukan bintik-bintik sih, ada putih-putih gitulah. Kalau kondisi lembab ya, dia kayak ada putih-putih gitu-gitu. Jamur atau apa itu bahasanya? Jamur mungkin ya. Jadi dia kayak lebih, kalau kondisinya lembab ataupun lemari baju kalian yang dari kayu, itu kan kalau kondisi lembab itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi sih, kalau jenis kayu yang tidak atau kurang bagus itu dia ada kayak jamur putih-putih gitu. Terus kemudian kalau yang tadi saya ke kasus ke pintu, kalau pintu jati itu pada saat kondisi yang pintu jati 2 pintu ya, atau pintu pun kayaknya sama deh. 2 pintu, kalau misalnya dia musim hujan sama musim kemarau itu berkaitan dengan tadi itu, susah dan mudah untuk dibuka. Nah itu ya karena tadi penyusutan dan pemuaian tadi itu dari si kayu itu. Makanya dia kalau cuacanya itu hujan, lembab, kemarau dan sebagainya itu dia akan berbeda ataupun akan mengalami hal-hal berbeda itu dari inilah si kelemahan kayunya itu. Oke, itu tentang kayu, sedikit tentang kayu. Bentar. Oke, ternyata terakhir slide-nya tentang kayu. Itu tentang kayu ya, tadi kita sudah mempelajari beton, baja, sama kayu. Sebenarnya ada lagi sih bambu. Cuman kalau di Indonesia kayaknya bambu kurang familiar ya, ataupun kurang digunakan. Kalau paling biasanya bambu itu di sini sebagai penyangga ataupun sebagai ketika kita mau ngecor nih lantai 2 ataupun apa gitu ya nggak hanya ya biasanya lantai 2 gitu sih. Kalau lebih dari lantai itu kadang-kadang udah bukan pakai bambu lagi. Penyangganya itu loh kalau misalnya kita mau buat rumah gitu kan, biasanya penyangganya itu dari bambu. Tapi kalau untuk lantai lebih dari itu ya, misalnya sampai lantai 3 dan sebagainya itu biasanya pakai scaffolding. Penyangganya itu ataupun perancahnya itu menggunakan scaffolding, menggunakan besi gitu, ataupun ya besi yang berlubang di dalamnya. Karena karena bambu ini tuh cukup sulit juga dicari ataupun mahal juga ya. Satu bambu itu cukup mahal, apalagi bambu kalian tuh tahu jenis-jenis bambu nggak sih? Tahu jenis-jenis bambu nggak? Ada yang rumah-rumahnya di desa gitu nggak sih? Kalau saya kan rumah-rumahnya masih di desa nih, jadi zaman-zaman kecil ya mainannya ya di kebun-kebun gitu. Ada bambu petung. Iya, Bu. Iya, Bu apa, Bilvi? Kayak bambu betong apa-apa kalau di daerah saya, Bu, yang gede itu, Bu. Terus Selain ada bambu petung, ada lagi nggak tahu yang kamu tahu nggak bambu apa lagi? taunya bambu biasa, Bu, yang biasa dibuat di kebun-kebun gitu kan ada bambu gitu. Udah jarang ya sekarang tuh ya, karena udah ditebang-tebang atau mungkin udah dibangun rumah-rumah ataupun ya udah semakin kota kali ya. Jadi bambu itu sekarang udah sulit di Indonesia. Tapi kalau mungkin daerah-daerah yang masih di desa gitu mungkin masih ditemui bambu gitu. Nah sebenarnya kalau di luar negeri itu bambu ya cukup ini juga kayak cukup kalau rumah yang berasal dari bambu ya cukup kayak jadi apa ya? Ya jarang yang dari bambu gitu. Kalau di Indonesia juga udah jarang sih. Bambu itu pertama mahal, kemudian sudah sulit dicari, itu pemahamannya ya. Terus kemudian pengawetannya juga, bambu itu bisa kita lakukan pengawetannya dengan bahan-bahan yang memang cocok ataupun sesuai untuk proses pengawetan tersebut. Dan bambu itu kalau dibiarkan ataupun kan bambu ketika kita menebang bambu kan itu kondisinya masih basah nih gitu kan. Karena di dalamnya mengandung
air dan sebagainya itu. Kalau misalnya kita jemur terlebih dahulu, kita keringkan itu nanti otomatis akan menyusut karena tadi itu terjadi penyusutan. Jadi ketika bambu mau dipakai, biar kita lebih ini, kita jemur terlebih dahulu ataupun keringkan terlebih dahulu. Baru setelah sudah dirasa kering, baru bisa digunakan. Karena ya tadi untuk menghindari penyusutan tadi ya. Itu sedikit sekilas tentang bambu. Dulu zaman saya kuliah ada mata kuliah tentang teknologi bambu juga. Bagaimana bambu laminasi, nempelin bambu itu ternyata juga ada aturan-aturannya juga kalau secara teoritis ya. Oke, itu tadi beberapa sebenarnya pengenalan singkat saja sih tentang teknologi bahan dan beberapa material beton, baja, dan kayu. Kira-kira ada pertanyaan dari kalian? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya Yang izin tadi bertanya, Bu. Ya, silakan Fadilah Ramadan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadilah Ramadan, NIM 121210026. Tadi kan di bagian beton, di bagian baja itu kan bersifat korosi ya, Bu. Nah, sedangkan pada beton bertulang, tulangannya itu kan menggunakan tulangan baja. Nah, bahan beton itu kan salah satunya air ya, Bu. Apakah bisa menyebabkan korosi pada baja itu, Bu? Oke, berarti maksud kamu adalah air yang misalnya ya kan beton itu kan di dalamnya misalnya kita buat ya misalnya kolom lah ya, kolom di dalamnya kan pasti ada tulangannya kan. Nah, salah satu bahan penyusunnya si beton itu kan ada air gitu. Apakah air yang ada di dalam campuran tadi itu dapat menyebabkan korosi si tulangan yang ada di dalamnya, di dalam beton? Gitu ya pertanyaannya ya? Iya, Bu. Salah satunya atau tidak. Oke, terima kasih Fadilah Ramadan. Oke. Jadi memang kalau misalnya tadi sesuai yang tadi saya sampaikan, baja memang mudah korosi. Nah, apakah air yang ada di dalam beton, yang betonnya itu beton bertulang, apakah dapat menyebabkan korosi atau tidak? Jawabannya adalah seperti yang tadi uji properties, kan air yang digunakan itu pun harus, nggak boleh air laut itu digunakan untuk bahan penyusun beton. Itu harus air yang dengan memiliki pH tertentu. Jadi air yang digunakan sebagai bahan penyusun itu bukan air sembarangan juga gitu. Itu harus air sumur yang memiliki pH tertentu gitu. Kalau air laut itu tidak diperkenalkan untuk menjadi bahan campurannya karena air laut itu mengandung garam yang cepat sekali untuk korosi. Nah, kalau air yang di dalam campuran beton yang mana air itu sudah teruji ataupun sudah sesuai dengan standar SNI itu tidak semerta-merta ataupun tidak secepat si air laut untuk menyebabkan korosinya. Gitu. Jadi masih dalam batas ringan ataupun masih dalam batas kan nggak mungkin dong pasir, semen, kerikil kan air itu salah satu untuk bahan pengikat si tadi bahan penyusun tadi gitu. Itu tidak istilahnya dia tidak menyebabkan korosi yang terlalu cepat seperti air yang kandungan garam. Gitu Fadilah. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makanya air yang digunakan pun harus air sumur dengan memiliki pH tertentu baru bisa menginikan persyaratan untuk membuat beton. Kayak pasir kan jenisnya macam-macam ya. Pasir itu saya kurang tahu sih kalau daerah Sumatera itu jenis pasirnya apa aja. Tapi kalau daerah Jawa sana, zaman saya itu pasir itu macam-macam, ada pasir Merapi, pasir Kerasak. Biasanya kalau pasir itu bergantung dari gunung-gunung yang ada di sininya ya. Saya nggak tahu sih kalau di Sumatera itu pasirnya jenisnya apa aja. Saya kurang tahu juga deh. Ada yang tahu mungkin di Sumatera itu pasirnya pasir apa aja sih? Biasanya kasar, halus gitu, Bu. Ada yang kasar sama halus.
Itu kan teksturnya ya, ininya ya, butirannya ya. Maksudnya itu jenis pasirnya, kan misalnya pasir Merapi, itu memang dari Gunung Merapi, apa sih Gunung Merapi, terus ke pasir gitu-gitu kan. Pasir Serayu, berarti memang dari sungai Serayu gitu-gitu. Terus pasir apa? Nggak tahu kalau di sini. Sama saya juga agak heran nih. Di Sumatera itu, terutama di Lampung ya, saya kan di sini baru 1,5 tahun ya. Di sini tuh pasirnya tuh warnanya kayak pasir laut ya, kayak putih-putih keren gitu ya. Nah, kalau di tempat saya dulu tuh ya pasirnya warnanya gelap gitu, hitam gitu. Atau mungkin beberapa daerah tertentu aja kali ya. Di sini masih ada yang mungkin yang kondisi yang Lampung nih, yang rumahnya Lampung. Di sini kalian menemui pasir yang gelap nggak? Enggak, Bu. Enggak. Berarti di sini rumah-rumah pakai pasir yang warnanya krem-krem kayak pasir laut. Ya. Iya, Bu. Tapi itu dari mana itu? Saya juga kurang tahu. Itu pasir dari mana itu? Tahu nggak kalian? Sungai, Bu, Pasti biasanya. kali. Ya sungai tahu. Pasirnya pasti ngambil dari sungai lah. Tapi sungai apa gitu? Ya iyalah ngambil dari sungai lah, saya juga tahu itu mah. Maksudnya sungai apa gitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Aduh, kalian mainnya kurang jauh nih. Coba main-main ke sungai gitu deh. Ke apa tempat-tempat pengambilan pasir gitu. Di mana saya kurang tahu juga di sini ada di mana gitu. Coba main-main ke situ gitu. Kalian lihat gitu, lihat-lihat truk pengangkut pasir itu cara mengangkutnya dari sungai mana dan sebagainya, ataupun kerikil juga. Di sini ada stone crusher nggak? Kalau ada stone crusher kan kalian bisa main-main gitu ke stone crusher gitu. Itu terkait dengan kerikil. Coba main-mainnya jauh-jauh ya. Mainnya jangan ke mall terus. Coba mainnya tuh ke ini ya, ke sipil gitu, ke berbau sipil. Misalnya main ke bawah jembatan gitu, lihat-lihat jembatan itu struktur bawahnya ada apa aja gitu. Jangan main ke mall. Atau jangan HP-an terus gitu. Coba mainnya ke konstruksi-konstruksi, ke waduk, ke bendungan kayak gitu mainnya. Jadi ada segi edukasinya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya akhiri? Oh ya, kalian sudah tahu absensinya belum? Link absensi? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, sekarang link absensinya itu mungkin beda dari yang, nggak tahu ya, dulu waktu kalian TTB, saya kurang tahu apa. Link absensinya saya kirim di kolom chat ya. Nah,